Ya, selamat pagi, siang, atau malam pada Bapak Harto dan teman-teman sekalian. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah artikel atau sebuah jurnal yang sudah saya rangkum sendiri dalam sebuah bentuk PPT untuk memenuhi sebuah tugas metodologi penilaian dan seminar tugas akhirnya. Nah, saya akan juga Dahalin dengan NIM 5190057 dari Prodi Teknik Mesin Universitas Taruman Negara. Nah, ini dia. Judul artikel yang saya akan ataupun jurnal yang akan saya presentasikan saat ini adalah perbandingan penggunaan bahan bakar Pertamax dengan bahan bakar bensin ditambah zat penambah oktan terhadap konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang pada sepeda motor Honda Beat tahun 2012 dengan penulis Al Jikri, Faisal Ismet, dan Dwi Sudarno Putra. Ya, latar belakang menulis artikel ini. Pada dasarnya, kendaraan bermotor, terkhususnya sepeda motor dan pengoperasiannya, menggunakan jenis bahan bakar bensin atau Pertamax agar dapat bekerja dengan baik dan optimal. Dampak semakin banyaknya jumlah kendaraan motor, maka bahan bakar yang harus disediakan pemerintah juga semakin meningkat. Selain itu juga menimbulkan polusi udara yang berbahaya. Dampak dari menipisnya persediaan bahan bakar adalah harga bahan bakar semakin naik per liternya, baik yang bersubsidi maupun non bersubsidi. Dampak dari kenaikan harga bahan bakar bagi masyarakat menengah ke bawah, khususnya kendaraan motor, lebih memilih menggunakan bahan bakar premium bersubsidi atau bensin daripada menggunakan Pertamax maupun Pertamax Plus yang harganya lebih mahal. Nyatanya, masih banyak pengguna sepeda motor menggunakan bahan bakar premium yang memiliki nilai oktan rendah dan tidak sesuai dengan kompresor ratio kendaraan yang digunakan. Hal ini berdampak pada performa engine dan emisi gas buang, terutama pada kendaraan yang memiliki kompresor ratio tinggi. Masyarakat dari kalangan menengah ke bawah bisa akan memilih bahan bakar yang lebih murah meskipun angka oktan lebih rendah. Keadaan seperti ini memicu beberapa perusahaan untuk memproduksi zat penambah oktan sebagai solusi bagi pengguna kendaraan motor, terutama sepeda motor. Contohnya itu seperti Eco Racing gitu ya, yang katanya bisa menambahkan oktan kendaraan maupun di premium, katanya bisa menambahkan oktannya lebih tinggi, bisa katanya tanpa tambah habis. Ditinjau dari segi ekonomis masyarakat, tentu saja tertarik memilih menggunakan produk ini untuk menambahkan kualitas bahan bakar yang kota tinggi dan tidak yang bisa menyamai bahan bakar Pertamax dengan harga yang terjangkau. Berdasarkan fakta yang diuraikan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap bahan bakar yang sudah memiliki angka oktan yang tinggi dan produksi Pertamina, yaitu Pertamax dan bensin tambah zat penambah oktan, dan melakukan perbandingan terhadap konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang kendaraannya. Jadi kita di sini akan membandingkan sebuah performa antara Pertamax dan juga sebuah bensin yang sudah ditambahkan oleh zat penambah oktan dan juga zat buangnya. Apakah lebih bagus Pertamax atau sebuah bensin yang sudah ditambah oleh zat penambah oktan. Nah, ya, kenapa harus menggunakan bahan bakar sesuai oktan? Pengertian dari oktan bahan bakar nilai oktan bahan bakar adalah nilai yang menunjukkan besaran tekanan yang diberikan semua BBM terbakar secara langsung. Sementara, untuk rasio kompresi merupakan perbandingan antara volume silinder ketika piston ada pada posisi rendah dan posisi piston paling atas. Bila perbandingannya semakin tinggi, menandakan udara yang terkompresi makin banyak. Ini berarti bahan bakar minyak yang terbakar akan lebih banyak. Kendaraan yang tidak diisi dengan daya oktan bahan bakar sesuai, ketentuannya memicu karbon yang sangat banyak pada ruang bahan bakar mesin. Proses pembakaran yang terjadi tidak maksimal dan ada suara mesin yang mengganggu. Imbasnya juga membuat tenaga yang dihasilkan oleh mesin jadi berkurang karena menumpukan karbon dalam jumlah banyak yang ada di ruang bakar, membuat kompresi mesin jadi tinggi dan injektor menjadi tersumbat. Nah, itu harus diingat ya, kalau kita tidak mengisi bahan bakar sesuai dengan oktan yang sudah ditentukan oleh pabrikan, maka akan menimbulkan banyak krak dan itu bisa menimbulkan sebuah kerusakan pada bagian bahan bakar. Intinya, semakin rendah nilai oktan bahan bakar membuat bahan bakar minyak semakin perlahan terbakar karena disebabkan titik bakarnya lebih tinggi dan berisiko membuat bahan bakar minyak lebih sulit menguap. Itulah sebabnya bahan bakar minyak yang tidak terbakar sempurna akibat oktan yang sangat rendah memunculkan krak yang menumpuk di ruang bahan bakar atau pada tap. Mobil yang menggunakan BBM dengan nilai oktan bahan bakar yang terlalu tinggi juga perlu dihindari karena akan merusak kondisi mesin. Untuk menghindari masalah-masalah tersebut, sebagai pengguna mobil, baiknya Anda perlu tahu spesifik mobil yang dikemudikan. Dan ini bukan hanya untuk mobil ya, untuk motor juga kita harus mengetahui juga berapa nilai oktan pada bahan bakar yang dibutuhkan oleh motor tersebut, yang terlalu tinggi, yang terlalu rendah. Karena
Kalau tadi, kalau rendah juga bisa menimbulkan karet yang banyak di tangki bensin. Kalau terlalu tinggi juga akan menimbulkan masalah-masalah pada mesin atau motor yang kita punya. Tujuan penelitian. Yang A. Mengungkapkan perbandingan konsumsi bahan bakar yang menggunakan bahan bakar Pertamax dan menggunakan bensin tambah yang penambah oktan pada kendaraan Honda Beat tahun 2012. B. Mengungkapkan perbandingan konsumsi bahan bakar yang menggunakan bahan bakar Pertamax dengan menggunakan bensin tambah yang penambah oktan pada kendaraan Honda Beat tahun 2012. Dan ini dia hasil penelitian dari hasil pengujian konsumsi bahan bakar yang pada Honda Beat tahun 2012 yang sudah diuji. Yang ini pada 1400 fpm, kita bisa lihat nilainya 2,1 banding 2,7 ya. Yang biru ini Pertamax, yang merah ini bensin yang sudah menggunakan jam penambah oktan. Yang 1700 fpm 2,6, sedangkan yang bensin 3, yang 2000 fpm 3,1, yang bensin 3,4. Yang 2300 fpm 4,1, yang bensin 4,3. Yang 2600 fpm 4,9 yang Pertamax, sedangkan yang bensin mendapatkan cat oktan 5,1. Jadi kalau bisa lihat di sini ya, presentasi dari penggunaan bahan bensin plus penambah oktan, pengujian konsumsi bahan bakar lebih tinggi menggunakan bensin plus penambah oktan. Jadi bisa dibilang lebih irit menggunakan Pertamax ya pada konsumsi bahan bakar yang pada mobil atau motor kita. Ya, kalau kelas 6 percuma ini pada Honda Beat tahun 2012. Nah, ini adalah pengujian gas buang CO yang 1400 fpm 1,1 banding 1,98. 1700 fpm 0,9 dibanding 1,47. Dan 2000 fpm 0,94 dibanding 1,74. Yang 2300 fpm 0,96 dibanding 2,28. Wah, bedanya sangat tinggi ya. Juga 2600 fpm 1,58 dibanding 3. Ya, ini perbandingan hasil pengujian emisi gas buang CO-nya sangat tinggi antara menggunakan Pertamax dan juga menggunakan bensin plus penambah cat oktan. Misalnya perbandingan sangat tinggi ya, terutama yang di 2600 dan 2300. Dimulai dari 2000 rpm penggunaan pengeluaran gas buangnya itu sudah sangat tinggi perbandingannya. Saya lihat kan 0,94 ke 1,74, 0,96 ke 2,28, 1,58 ke 3. Itu sangat tinggi sekali perbandingan hasil pengujian gas emisi gas buang CO-nya. Kalau ini hasil pengujian emisi gas buang HC. Ya, yang menggunakan Pertamax itu 1400 fpm 165,6 dibanding 239. Dan 1200 fpm 89,3 dibanding 186, dan 2000 fpm 83 dibanding 150, dan 2300 fpm 75 dibanding 138, dan 2600 fpm 95,3 dibanding 176. Ya, jadi bisa lihat sendiri ya, perbandingannya sangat jauh ya antara Pertamax dengan bensin plus minyak oktan. Ya, ini kan kalian bisa tahu sendiri kan yang mana yang baik kita gunakan. Karena untuk saya juga lebih baik menggunakan langsung dari yang tersebut daripada menambahkan zat yang seperti ini ya. Karena saya dengar dari teman saya kalau kita menggunakan zat tersebut juga katanya bisa menimbulkan karet juga yang banyak. Jadi saya bisa menyarankan supaya lebih baik kita menggunakan bahan bakar yang sudah tersedia saja di masyarakat daripada menggunakan, boleh kita menggunakan minyak oktan, tapi kalau saya rekomendasikan kita lebih baik menggunakan zat langsung dari web saja. Kesimpulannya, besar konsumsi bahan bakar menggunakan Pertamax pada putaran rendah atau idle 1400 fpm dirata-ratakan sebesar 2,1 ml, dan pada putaran tertinggi 2600 fpm sebesar 4,9 ml. Sedangkan dengan menggunakan bahan bakar bensin ditambah zat penambah oktan pada putaran rendah atau idle-nya 1400 fpm dirata-ratakan sebesar 2,7 ml, dan pada putaran tertinggi 2600 fpm sebesar 5,1 ml, atau terdapat kenaikan rata-rata besar konsumsi bahan bakar setelah menggunakan bahan bakar bensin ditambah zat penambah oktan sebesar 12,518%. Tinggi sekali. Berbeda, besar emisi gas buang CO Pertamax pada putaran rendah
atau idle pada 1400 fpm dirata-ratakan sebesar 1,1%, dan pada putaran tertinggi baru 600 fpm sebesar 1,58%. Sedangkan dengan menggunakan bahan bakar bensin ditambahnya penambah oktan pada putaran rendah atau idle-nya di pada 1400 fpm dirata-ratakan sebesar 1,98%. Dan pada putaran tertinggi sebesar 3% atau terdapat kenaikan rata-rata besar emisi gas buang CO setelah menggunakan bahan bakar bensin ditambahnya penambah oktan sebesar 65,572%. Jadi bisa kita lihat di sini temuan gas buang CO entah Pertamax dan juga saat kita menggunakan yang penambah oktan pada bensin bisa kemudian dia sangat tinggi sekali ya, bahkan kenaikan rata-ratanya bisa bertambah sampai 65,572%. Itu lebih dari setengah, lebih dari 50% ya, kenaikannya sangat tinggi sekali. Nah, menurut saya tentang artikel ini, menurut saya artikel ini sangat bermanfaat karena kita dapat mengetahui bahan bakar yang cocok untuk motor kita dan sesuai dengan oktan. Jangan kurang dari oktan tersebut atau jangan lebih dari oktan sudah ada, dan berikan supaya mesin dapat lebih awet dan bertahan lama. Seperti saya bilang, lebih baik kita menggunakan bahan bakar yang sudah ada di pasaran atau di masyarakat daripada kita menggunakan nambah jan oktannya. Boleh, tapi saya menyarankan untuk lebih menggunakan yang sudah ada di masyarakat karena ya itu sudah diuji, dan juga kita harus menggunakan sesuai dengan oktan yang sudah ditentukan oleh pabrikan, yang terlalu rendah atau yang terlalu tinggi. Karena kalau terlalu rendah bisa menyebabkan banyak leak yang ada di tangki bensin, sedangkan kalau terlalu tinggi dapat menyebabkan juga masalah pada mesin. Ya, itu dia sekian dari presentasi saya. Kalau kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih Pak Marto sudah menyaksikan, dan juga teman-teman sekalian. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan juga kalau ada pertanyaan bisa terus kolom komentar ya. Oke, dadah.